Kalau kita lihat di Eropa, dunia Eropa sekarang ini kalap, sukar, sulit. Poland waktu disambangi, waktu didatangi oleh Paulus, orang-orang buruh di sana berkumpul mengatakan, kami ingin Tuhan di sekolah-sekolah kita. Kami ingin Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu teriakan mereka di hadapan Paus. Berarti bahwa mereka itu haus akan ketuhanan. Sampai ada salah satu penulis, baru saja 2 malam ini saya baca, dia bilang kemungkinan negara Islam pertama dibuka adalah di Eropa, bukan di Asia. Melihat hausnya jahiliyah Eropa, maka Islam itu nanti dikatakan Eropa adalah pusat khilafah Islamiyah. Sekarang pergolakannya di Iran, dikejar di situ mungkin meletus di Eropa. Sebab sudah matang. Ini dunia seperti orang pasien yang sudah tidak kuat. Dan tidak ada obat kecuali ini. Jelas saudara-saudara? Karena itu. Karena masalah sudah sampai begini, maka apa yang kita tunggu saudara-saudara? Yang kita harus kerjakan sekarang adalah mengimankan Allah sebaik-baik iman. Meninggalkan maksiat seluruhnya. Dan tekun mempelajari ini akidah Islamiyah dan syariah Islam. Habis itu, tunggulah saat bahwa Allah SWT akan menggerakkan hati saudara untuk menuangkan itu kepada masyarakat yang besar ini. Saudara tahu Bangil ini kehausan. Kehausan. Tinggalkan saudara. Tinggalkan. Perkara kecil. Kota Bangil ini kehausan, saudara. Kita sekarang memerlukan suatu yang digunakan untuk menenangkan apa yang dikatakan bahwa saudara-saudara harus kembali ke tempatnya, saudara. Saudara-saudara, saya harap saudara kembali ke tempat masing-masing. Saudara-saudara, Bangil ini sendiri kehausan. Gadis-gadis kita sekarang sudah merasa sebagaimana yang saya sebutkan tadi, anak Gajah Mada. Sudah mulai ke situ. Mereka sudah tidak mau lagi mendengar, seakan-akan sudah mau jauh dari Islam. Itu perlu kita selamatkan. Pemuda-pemuda yang sekarang sering mendengar kaset-kaset duduk beramai-ramai menyanyi-nyanyi, ini harus kita selamatkan. Dan kalau kita tidak selamatkan, mereka akan hanyut. Dan lambat sekali bangunnya Islam itu di sini. Bangun artinya dalam arti kata, bangunnya semangat Islam, semangat untuk mengerjakan Islam, semangat untuk mengamalkan ajaran Islam akan terhambat lagi. Karena itu, wahai kaum muslimin, ingatlah dan sadarilah kewajibanmu. Beginilah muqaddimah, dan marilah kita sekarang baca tafsir daripada beberapa ayat yang saya kumpulkan di sini. Pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Dan tidaklah kamu menuangkan dendam husumatmu kepada kami, melainkan hanya karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan ketika ia sampai pada kami. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami sebagai muslimin. Ayat ini bisa digunakan di semua tempat sekarang di dunia. Begitu Anda menyatakan keislaman, begitu Anda menerima Al-Quran sebagai pimpinan hidup, saudara pasti akan dimusuhi. Di mana saja Anda berada. Saya tidak sebut satu negeri, saya tidak sebut satu kota, di seluruh pelosok dunia. Tapi penghujung ayat ini Allah menyebut, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran. Jadi kita mohon daripada Allah sabar. Sabar memegang agama Islam ini. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, akan datang suatu masa
Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api, seperti memegang mowo. Saya kira, saudara-saudara, mudah-mudahan tidak keliru, ini zamannya. Sebab habis zaman ini zaman kemenangan. Sebab kalau sudah top ujian ini, sudah mesti lulus. Lan yaghliba usrun yusrain, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini sekarang topnya usr bagi kaum muslimin. Di mana saja mereka disiksa, di mana saja mereka diejek, di mana saja mereka diteror, di mana saja mereka diisu-isukan. Dikatakan ada kelihatan beberapa tempat golongan tertentu dari Islam ekstremis mempunyai itu, mempunyai ini, mempunyai rencana akan ini, mempunyai rencana akan itu. Lalu ini dijadikan satu alasan untuk menteror dan membunuh atau menangkap atau ini sudah terjadi di mana-mana. Di Mesir, di Syria, di mana saja kaum muslim ada. Karena itu kita harus ingat bahwa kita mohon Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Yani kalau kita sampai diteror, maka matikanlah kita dalam keadaan Islam. Jangan kau matikan kita dalam keadaan mundur dan lari. Kalau kita diteror, kita minta supaya kita mati syahid. Ini ayat harus saudara baca. Bahkan di tiap salat kalau perlu. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Di samping ayat tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini satu ayat sebagai pembukaan diktat ini. Ayat yang kedua yaitu ayat yang saya janjikan pada saudara untuk membuktikan bahwa berbondong-bondongnya orang Yahudi pergi ke Palestina ini penghabisan kumpulan orang dan bangsa itu di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu." Ini kurang. Kama dakhaluhu. Tak pakai alif tapi ganti ha. Kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma 'alaw tatbira. Asa rabbukum ay yarhamakum wa in 'udtum 'udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Dalam ayat ini kesimpulannya Allah berfirman, dan kami telah memastikan terhadap Bani Israel dalam kitab itu bahwa kamu wahai Israel akan membuat durjana di dunia ini 2 kali. La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu pasti akan congkak sombong secara luar biasa. Dan inilah sekarang yang kita lihat Israel di zaman ini persis seperti zaman dahulu. Permulaan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza jaa wa'du lahuma." Dan apabila janji kami, yaitu apabila tiba saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka mengobrak-abrik di kampung-kampung, dan itulah kepastian yang pasti terlaksana. Jadi karena kedurjanaan Bani Israel pada zaman yang pertama, kata sebagian ahli tafsir, yaitu zaman Bukhtunassar, maka Allah SWT mengutus hamba-hambanya yang kuat perkasa, yaitu mengobrak-abrik Bani Israel,
menumpas mereka habis-habisan di zaman itu. Dan itu sudah terlaksana. Wa kana wa'dan maf'ula. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Lalu kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan, anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Tapi Allah di sini tidak menyebutkan iman. Karenanya bisa kita katakan pada Bani Israel, karena manusia-manusia Muslim di Timur Tengah sesudah menjatuhkan khilafah Islamiyah, maka kami kumpulkan kamu kembali, hai Israel, dengan kami jadikan kamu umat yang berbondong banyak, dan untuk membuat durjana yang kedua kali. Fa'idha ja'at wa'dul akhirah, sebagaimana nanti akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bani Israel di tahun-tahun ini adalah tahun, barangkali ini catatan yang pertama adalah sejak Herzl, penegak faham Zionisme, bertemu dengan 3 kawanannya di Gunung Pal di Switzerland, kira-kira 70 tahun dahulu. Sejak itu sampai sekarang ini termasuk wa'dul akhirah. Karena itu kaum Yahudi sekarang condong untuk kembali ke Palestina. Ji'na bikum lafifa, artinya kami bawa kamu datang bondong-bondong dari seluruh penjuru dunia. Jadi Yahudi yang ada di Palestina sekarang ini ada seperti Menachem Begin. Menachem Begin itu orang Yahudi tapi dari negeri Belanda, dari Nederland. Ada Yahudi seperti Abba Iban, ini orang asalnya dari Swiss, dan macam-macam Yahudi itu kumpul di situ. Yang dari Soviet, yang dari Skandinavia, yang dari Sweden, yang dari Denmark, dari Inggris. Dan ini masuknya mereka melalui pemerintahan Inggris di Palestina habis Perang Dunia Kedua. Tahun 45 sampai 48. Itu Yahudi sudah dikonsentrir di situ. Baru dicetuskan negara Israel tahun 48 dan seluruh dunia mengakuinya. Saudara-saudara, ini durjana yang kedua dan ini terakhir. Tidak ja'a wa'dul akhirah. Ada ulama tafsir yang mengatakan ja'a wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa, itu hari kiamat. Ini juga tafsir yang tentu juga benar. Tapi saya memilih karena ada wa'du ulahuma yang pertama tadi, ini durjana yang kedua. Akhirat nanti akan menggiring kita semua, bukan Yahudi tok. Saya lebih condong bahwa yang kedua adalah yang ada sekarang ini. Dan ini mereka punya kejahatan luar biasa. Sehingga Anda tidak usah ragu, segala macam kejahatan sumbernya mereka. Fitnah sumbernya mereka. Orang Arab diadu domba, ya mereka. Ya betul, melalui pemerintahan Amerika Serikat dan melalui Soviet, Rusia. Tapi mereka yang mengemudikan ini 2 negara besar. 2 negara besar itu dikemudikan oleh Yahudi. Karena itu mereka tidak takut apa-apa. Putusan PBB itu diakhirkan begitu saja. Disuruh mundur malah diprotes PBB. Kenapa kamu suruh kami mundur? Seakan-akan mereka tidak menindakkan suatu kesalahan. Dan orang-orang kerengnya Yahudi itu sekarang di Palestina. Nanti ke Amerika, dari Amerika pindah ke sini, ke Palestina. Dan orang Arab diadu domba oleh mereka. Dan sekarang orang Arab disuruh memerangi Islam ini, ya mereka yang nyuruh. Seperti bukan kemauan sendiri orang Arab memerangi Iran ini. Sebab tidak masuk dalam akal. Bagaimana orang Arab bisa ngeroyok orang yang mengatakan saya ini Muslim, nahnu muslimun. Bagaimana orang Arab yang muslimin ini bisa ngeroyok ini? Tentara Raja Hasan sudah di Irak. Raja Hasan itu di Maghribi, pucuknya Afrika Barat, berhadapan dengan Spanyol. Sudah dikirim ke Irak. Tentara Mesir yang sama Irak musuh-musuhan dikirim ke sana. Tapi kebetulan berkelahi sama tentara Irak. Baru-baru ini akhirnya berapa orang gugur dari tentara Mesir. Tentara Jordan di situ, tentara semua di situ, dan Saudi membantu memberikan rahasia-rahasia dengan kapal terbang pengintai ini. Yang nyuruh orang-orang Arab berbuat begini ini adalah Yahudi atau Amerika. Jadi seperti
Orang mau main konser, diangkat gini saja semuanya sudah sama tabuannya. Tapi waktu mereka menghadapi Yahudi, tidak sama tabuannya. Ada minta rangkul-rangkulan sama Yahudi seperti Mesir. Ada yang minta sotok-sotokan main seperti orang main biliar. Kamu sotok sini supaya konsumsi rakyatnya tidak marah. Rakyatnya muslim. Ini kepala-kepalanya saja yang berfaham atau sudah mendapat brainwashing daripada Yahudi. Tapi kalau umatnya tetap muslim. Saudara-saudara, memang seperti kita anggap bahwa mereka ini bukan karepnya sendiri. Baitul Maqdis yang sekarang ini dibakar oleh Yahudi, habis dibakar digali lagi. Paimamanya orang Arab tidak bergerak untuk pergi ke situ. Seruan jihad ke Baitul Maqdis, tidak pernah ada satu orang mekul satu bedil. Afghanistan sekarang ini jerat-jerit. Karena Iran dipukul oleh Irak, kami tidak dapat bantuan senjata. Jadi yang membantu Iran dan membantu Afghanistan dalam pengobatan dan senjata adalah Iran. Sekarang baru tahu. Iran tidak bisa sanggup membantu. Dia sendiri kekurangan. Dia sendiri dikurung. Dia sendiri diboikot. Dia sendiri diperangi oleh seluruh dunia. Tidak ada satu negara yang tidak memerangi. Ya, ada satu kelompok Ikhwanul Muslimin yang tidak memerangi dia. Yang lain musuh. Karena kekuatan Islam lah mereka bisa bertahan sampai hari ini. Saudara-saudara, ini mukjizat Islamiyah. Dan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad bilang dalam Quran, barang siapa membantu melaksanakan ajaran Allah, maka Allah akan membantu dia. Dan inilah, in tansurullaha yansurkum. Belum kalah. Saudara-saudara, dalam interview Bani Sadr, Presiden Iran kepada Newsweek 2 minggu yang lalu, dia katakan kami masih sanggup untuk bertahan lebih lama dan mungkin kita serang. Tapi sekarang Irak sudah mulai memakai senjata beracun, gas-gas racun. Ini semuanya Amerika yang memberi. Saudara-saudara, tapi kita tetap berharap kepada Allah. Dikejar di sini nanti meletusnya di Eropa. Tahu-tahu ada khilafah Islamiyah di Eropa. Kalau saudara mau tahu apa sebabnya saya bicara mungkin Eropa, insya Allah pada malam Kamis saya sebutkan alasan saya mengatakan bahwa Eropa mungkin menjadi negara Islam yang pertama di dunia sesudah Iran ini. Baik Iran ini surut apa tetap, tapi Eropa nanti, sebab sudah lebih matang lagi. Bahwa mereka seakan-akan sudah, kalau ketemu Islam itu sudah plek. Dr. Murish Bukai dalam bukunya perbandingan antara buku-buku agama dengan Bible, Al-Quran dipertimbangkan melalui ilmu pengetahuan. Saudara bisa baca buku itu yang diterjemahkan oleh Profesor Rashidi. Saudara bisa tahu bagaimana keinginan orang Eropa tentang mengetahui Islam itu. Bagaimana jauhnya mereka mempelajari Islam. Belum tentu kiai seperti saya bisa nututi ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Dr. Murish Bukai. Saya mungkin akui kalah dalam cara dia mengupas ayat-ayat Al-Quran melalui ilmu pengetahuan sekarang. Itu orang Eropa sudah haus kepada kitab ini. Tinggal satu peluitan saja mereka sudah. Ini Poland berteriak-teriak minta agama. Dulunya mereka Katolik dan sampai sekarang Katolik, tapi Katolik tidak bisa memuaskan mereka. Ini Paus, ya dia bilang kembali ke Tuhan, kembali. Tapi apa konsepnya? Bagaimana kita membuka bank menurut agama Katolik? Tidak ada. Nanti kalau membuka bank menurut agama Katolik, ya membuka bank sekular seperti kita semua ini. Jadi saudara-saudara, Islamlah yang ditunggu oleh Eropa. Dan insya Allah hal ini tidak meleset. Akhirnya, wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ardh fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Ayat 104 surat Al-Isra mengatakan, dan setelah itu kami katakan kepada Bani Israel, kamu boleh bertebaran di seluruh dunia. Kamu, wahai keluarga Israel, bertebaranlah di seluruh dunia. Namun nanti kalau sudah waktunya, musim kamu akan mengadakan kedurjanaan babak kedua dan terakhir, nanti kami akan tarik kamu untuk kembali ke satu tempat, yaitu Palestina. Rencana Yahudi sekarang akan menyerbu Khaybar.
Dia orang sudah nekat. Katanya Madinah itu kepunyaan kita. Khaybar adalah milik kita. Kita akan serbu dan kita akan takluk. Kata ahli-ahli strategi mengatakan ini Syria nanti akan berbalik menjadi negara Islam untuk menghadapi Israel ini. Sebab kalau tidak pakai Syria, jalannya jauh. Jadi Ikhwanul Muslimin di Syria sekarang bekerja keras untuk menumbangkan pemerintahan Zionis yang dipimpin oleh Hafiz al-Assad. Saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini membesarkan hati untuk menguatkan iman kepada Allah, untuk mempelajari syariat dan akidah, untuk mengamalkannya dan untuk menyebarkannya. Kita tidak usah ragu lagi bahwa yang akan memenangkan ini Allah. Kalau Anda tanya, limanil mulkul yaum? Jawabnya hanya satu, lillah al-wahidil qahhar. Siapa yang memegang kerajaan segala raja sekarang hari ini? Allah. Allah al-wahidil qahhar. Kalau Anda tanya besok, limanil mulkul yaum? Jawabnya juga satu, lillah al-wahidil qahhar. Dia yang mendistribusikan kekerajaan dan kekuasaan. Saudara yang kelihatannya seperti begini, tidak berdaya, tidak berkekuatan, satu waktu kalau Allah mengizinkan kepada kita, kepadamu diberikan suatu kekuasaan yang tidak kamu bayangkan. Imam Khomeini di pesantrennya di Qum 50 tahun, akhirnya diusir, sampai kembali lagi dia memegang tampuk kekuasaan. Jadi Allah SWT yang memberikan. Yang penting diberikan atau tidak, kita harus khusyuk kepada Allah, harus iman kepadanya, harus mendidik anak-anak kita. Minimum satu anak harus menjadi kiai, harus menjadi ulama. So, kiai juga kadang-kadang dikibuli, bisa terfitnah mengenai isu-isu seperti sekarang ini. Banyak kiai yang membenci Imam Khomeini luar biasa, sebab dia makan ini isu dan arus dari barat. Jadi kita mesti betul-betul mengerti apa sebenarnya perjuangan Islam dan apa perbedaan antara mazhab dengan mazhab, supaya masalah mazhab tidak lagi menjadi pokok persoalan yang lebih daripada masalah agama Islam sendiri. Saudara-saudara, saya kira cukuplah pada acara pada malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan majelis kita ini majelis yang membawa manfaat. Mari kita bersama-sama membaca doa. Ya Rabbana tarabna bi'anna tarabna wa anna tarabna wa tarabna adub alaina tawba taghfir li kulli awba wastur lana al-awrati wa amin al-awadi waghfir li walidina wa mawludina wa والحمد لله